Lukaku ini cuma statusnya pinjaman, kita ngeluarin uang gede, mengorbankan pemain-pemain yang bisa jadi masa depan. Tetapi si Lukaku bisa-bisa cuma bertahan di Inter nih 1 tahun karena opsi peminjaman. Ini yang paling berisiko. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Kemarin heboh kabar bahwa Inter akan menunda, akan mengevaluasi kembali perekrutan Scamacca dan Frattesi karena mengincar Dybala dan Lukaku. Sebelumnya di awal-awal ya Lukaku doang gitu ya, isu Lukaku nggak betah di Chelsea, kemudian penjualan Chelsea, kemudian sempat beralih Dybala doang nih yang akan ke Inter karena dia free transfer dan kemungkinan besar dia akan tetap milih di Serie A. Opsi pertamanya jelas Inter karena nggak ada tim lain yang bisa memenuhi gajinya Dybala, ya berat banget. Inter aja sebetulnya juga nggak sanggup. Kemudian kalau di luar negeri katanya sih Atletico atau Barcelona mungkin yang akan mengincar Dybala. Tetapi tiba-tiba nih dua opsi pemain ini bisa datang sekaligus bersamaan, Lukaku pinjaman, Dybala free transfer. Nah, yang mau gue bahas adalah apakah layak Dybala dan Lukaku kita ambil bersamaan karena yang dikorbankan adalah lini lain. Gini teman-teman, ini gue tampilin. Kalau kita ngambil Lukaku Dybala, berarti kita harus memikirkan slot gaji dan uang untuk transfernya nih. Setidaknya untuk Lukaku ya. Karena kalau si Dybala free transfer. Untuk gaji, oke, Alexis Sanchez sama Vidal nih dua pemain dengan gaji tertinggi juga nih musim lalu nih. Berarti slot gajinya Lukaku Dybala akan kita ambil dari slot gajinya Vidal dan Alexis. Kemudian untuk pembelian pemainnya gimana nih? Lukaku kan juga butuh transfer, kita nggak tahu berapa dan ya mungkin untuk tambah-tambah gaji juga. Dan pemain yang menurut gue paling mungkin dikorbankan adalah Lautaro Martinez yang kemungkinan akan diambil oleh Atletico Madrid. Nah teman-teman, gue tanya nih, layak nggak kita ngambil Lukaku Dybala tapi ngorbanin Lautaro Martinez? Kenapa? Sekarang begini, kita lihat dulu ya kelebihan dari Lukaku Dybala. Dua-duanya adalah Serie A proven, dia udah terbukti. Mereka adalah bintang Serie A. Sama-sama pernah ada di deretan atas pencetak gol. Sama-sama pernah Scudetto. Jadi ini udah terbukti lah. Usianya sama-sama 28 tahun. Dan posisinya pas. Lukaku target man, Dybala second striker. Ini komposisi yang pas banget. Tapi kidal ya, dua-duanya gue gak tahu nih kalau dua pemain kidal gimana cara mainnya. Itu kelebihannya. Tetapi kekurangannya adalah kemungkinan besar mengorbankan Lautaro sekali lagi untuk beli si Lukaku dan jatah slot gajinya. Kemudian Scamacca Frattesi. Sementara Scamacca Frattesi Lautaro nih jangka panjang. Ingat loh, si Lukaku ini cuma statusnya pinjaman, kita ngeluarin uang gede, mengorbankan pemain-pemain yang bisa jadi masa depan. Tetapi si Lukaku bisa-bisa cuma bertahan di Inter nih 1 tahun karena opsi peminjaman. Ini yang paling berisiko. Kalau Frattesi Scamacca tahu-tahu diambil klub lain, habis kita. Belum tentu musim depan ada pemain yang sesuai dengan kebutuhan kita. Frattesi Scamacca jujur aja pemain yang sesuai kebutuhan kita banget dan masih muda, terjangkau dan bisa jangka panjang. Frattesi untuk backup Barella, biar Barella ada waktu istirahat. Scamacca target man tinggi untuk ngisi posisinya Dzeko. Dua pemain ini mungkin nggak sehebat Lukaku gitu ya, tetapi kita butuh nih beli dua pemain ini timbang satu pemain Lukaku. Gue nggak tahu kalau menurut teman-teman gimana. Kemudian lebih parah lagi, Dybala rentan cedera. Kalau Dybala cedera, cadangan kita adanya Korea yang cedera juga. Oke, sekarang kita utak-atik formasinya ya. Kalau Dybala Lukaku, berarti cadangannya siapa? Menurut gue cadangannya Lukaku akan tetap Dzeko, Lautaro karena dijual ya, dan cadangannya Dybala Korea. Nah, pas nih sebetulnya Dzeko ganti Lukaku, Korea ganti Dybala pas. Lukaku relatif jarang cedera, musim waktu zamannya Conte jarang cedera. Tapi Dybala ini nih, kalau dia cedera, Korea cedera, lalu yang gantiin dia siapa? Dzeko Lukaku ambiar juga. Apakah kita akan ngambil Satriano, tapi kalau gue lebih mikirnya mungkin bukan Satriano kali ya. Kalau ada pemain muda yang akan ditarik, menurut gue Esposito. Karena Esposito tuh lebih ke second striker. Jadi ketika Dybala Korea cedera, kita ada Esposito. Gue nggak tahu antara Satriano sama Esposito, kemungkinan besar menurut gue akan jadi striker kelima kita musim depan kalau Dybala Lukaku cadangannya Korea Dzeko.
Tapi bisa juga Satriano difokusin untuk jadi jadi penyerang utamanya ya, penyerang tengahnya. Karena untuk second striker kita masih punya Perisic dan Hakan Çalhanoğlu untuk alternatif second striker. Jadi ini nih, Dybala Lukaku, cadangannya Lukaku Dzeko, cadangannya Dybala Korea. Nanti kalau Lukaku Dzeko ternyata udah ambiar semua, cedera semua, ada Satriano. Terus kalau untuk second striker, kalau Dybala Korea cedera, masih ada Perisic dan Hakan Çalhanoğlu. Itu gambaran pertama gue kalau kita ngambil Dybala Lukaku. Tetapi bisa juga, Lautaro dipertahanin, Dzeko yang dibuang. Dzeko tuh gaji gede loh teman-teman. Jadi kita pakai 3 striker utama doang nih, persis kayak zamannya Conte. Conte kan dulu Lukaku, Lautaro, Alexis ya. Udah kita Dybala, Lukaku, Lautaro nih. Kita 3 penyerang utama aja nih. Tapi riskan banget dulu si Conte juga agak-agak sewot tuh kalau cuma 3 gitu, berat banget. Ada kemungkinan kita bisa ngambil pemain lain yaitu Pinamonti. Cadangan kelimanya nih pemain kesukaan teman-teman semua, Caicedo. Kalau menurut gue opsi yang kedua ini agak lebih mungkin ya. Kita ngambil Pinamonti, narik lagi untuk jadi cadangannya Lukaku. Sementara cadangannya Dybala rotasi akan lebih banyak Lautaro. Karena memang Dybala gue nggak tahu. Satu musim mungkin dia akan cuma main setengah atau sepertiga pertandingan ya. Karena parah banget sih. Kalau menurut teman-teman gimana untuk Dybala Lukaku? Setuju nggak? Kalau masuk akal, sejujurnya masuk akal. Tapi yang dikorbankan lini tengah. Ini ya teman-teman sebagai gambaran aja. Untuk lini tengah, kita lihat, cuma ada Hakan, Brozo, Barella. Sensi kemungkinan besar dilepas, Vecino sudah habis kontrak, Vidal juga kita jual. Berarti sisa Gagliardini. Tapi gue mau bahas untuk yang dampak dari Dybala Lukaku ini tidak hanya di lini depan, tapi lini belakang dan lini tengah. Dan parahnya ke lini tengah. Tapi gue akan bahasnya di video berikutnya. Gue tunggu komentar teman-teman. Apakah Dybala Lukaku selalu siapa yang akan dijual? Siapa cadangannya? Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye-bye. Thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.